dua hal. Pertama, sebenarnya tidak ada gunanya bagi society atau bagi masyarakat Indonesia undang-undang seperti ini. Yang kedua, justru sebaliknya, undang-undang ini makin menegaskan bahwa Pancasila adalah milik penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kali ini saya ingin jalur. Masih ingat apa itu jalur? Jalan lurus. Saya ingin berpendapat, mengeluarkan opini hukum terkait dengan isu mengenai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang sekarang memunculkan suara pro dan kontra. Suara pro dan kontra tersebut antara lain dipicu dari tidak dicantumkannya TAP MPR nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang larangan komunisme, Marxisme dan Leninisme yang muncul segera setelah terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Kalangan partai yang berbasis Islam misalnya, terutama PKS, mengkhawatirkan tidak dicantumkannya TAP MPR tersebut sebagai sinyal kebangkitan komunisme. Banyak kalangan juga yang mengkhawatirkan itu, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Keberatan lainnya misalnya mengenai Pancasila yang bisa diperas-peras dari 5 sila menjadi 3 sila atau trisila dan kemudian eka sila yaitu gotong royong. Persis seperti apa yang dikemukakan Bung Karno dalam pidato yang terkenal pada tanggal 1 Juni 1945 di depan Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Dulu namanya sebenarnya BPUPK masih. Jadi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Tapi belakangan dikenal dengan BPUPKI. Nah, dua hal ini yang kemudian menjadi debat hangat di masyarakat. Belakangan PDIP yang kita tahu pasti frontliner ya mengenai trisila, ekasila tersebut sudah mau mundur dari posisi mencantumkan trisila dan ekasila tersebut. Karena sebagai pelopor, sebagai frontliner dalam pengajuan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini, tentunya fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkepentingan RUU ini terus dibahas. Wajar ya, karena kalau kita lihat dari sisi politik ya, political advantage, tentu undang-undang ini sangat menguntungkan partai-partai yang memang berbasis nasionalisme atau berbasis massa nasionalisme. Walaupun tentu saja Pancasila adalah dasar hidup kita bersama. Tetapi ada alasan-alasan historis yang kemudian jauh lebih mendekatkan Pancasila kepada partai seperti PDIP karena akan merujuk pada kesejahteraan Pancasila dengan satu sosok yang kuat yaitu Presiden Soekarno. Namun di sisi lain kelompok Islam selalu bicara mengenai bahaya laten komunisme, Marxisme dan Leninisme. Dan unfortunately ternyata TAP MPR yang masih eksis tersebut tidak dicantumkan dalam dasar mengingat. Sementara TAP-TAP MPR lainnya dicantumkan. Nah, inilah yang menjadi keberatan. Apalagi kelompok Islam misalnya dari kalangan Muhammadiyah mengkhawatirkan perasan Pancasila menjadi trisila, ekasila justru mengaburkan nilai hakiki dari Pancasila yang merupakan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itulah sebabnya mereka kemudian menganggap bahwa RUU HIP ini sangat riskan bagi bangkitnya kembali komunisme, Marxisme dan Leninisme. Pertanyaannya adalah apakah kalau seandainya
RUU ini memasukkan TAP MPRS tersebut sebagai dasar mengingat, apakah kemudian lantas mereka akan menerima? Ternyata suara yang berkembang di masyarakat, sebagian, bahkan saya katakan sebagian besar, tetap menolak undang-undang atau RUU HIP ini. Nah, bagaimana pendapat saya di jalur lurus ini? Saya upayakan memberikan opini yang sesuai dengan disiplin ilmu yang saya pahami, yaitu hukum tata negara. Pertama, saya termasuk orang yang juga menolak adanya RUU HIP ini, atau nanti akan menjadi undang-undang haluan ideologi Pancasila. Banyak alasan kenapa saya menolak. Alasan saya tidak semata-mata misalnya tidak mencantumkan TAP MPRS 25 atau memeras Pancasila menjadi Trisila dan kemudian menjadi Ekasila. Tidak hanya sekadar itu. Tetapi saya menganggap bahwa dua hal. Pertama, sebenarnya tidak ada gunanya bagi society atau bagi masyarakat Indonesia undang-undang seperti ini. Yang kedua, justru sebaliknya, undang-undang ini makin menegaskan bahwa Pancasila adalah milik penguasa, milik negara. Memang negara tidak sama persis dengan pemerintah atau penguasa. Karena kalau kita bicara negara dalam arti yang luas, di situ ada unsur society-nya juga, masyarakat, ada unsur wilayahnya. Tapi dalam pembicaraan ini saya ingin mengatakan pemerintah saja. Jadi undang-undang ini sangat menguntungkan pemerintah. Apalagi saya baca pasalnya misalnya bahwa presiden memegang kekuasaan haluan ideologi Pancasila. Berarti presiden itu adalah yang paling Pancasilais. Jadi presiden itulah yang kemudian bisa menentukan mana Pancasilais dan mana tidak. Nah, ini berbahaya. Jadi dari awal ada dua sikap saya yang saya pernah sampaikan di forum Indonesia Lawyers Club misalnya. Waktu itu kalau tidak salah tahun 2018. Bertepatan pada tanggal 5 Juni. Dan saya menjadi pembicara terakhir dan itu sudah 6 Juni. Kenapa saya ingat? Karena 6 Juni itu kelahiran Bung Karno. Jadi 6 Juni atau 5 Juni Indonesia Lawyers Club-nya 5 Juni 2018. Jadi waktu itu pro dan kontra mengenai pembentukan BPIP, yaitu Badan Pembina Ideologi Pancasila. Saya dari awal termasuk orang yang menolak pembentukan BPIP. Kenapa begitu? Karena saya katakan, kalau Pancasila itu dibajak oleh negara, oleh penguasa, captured by the state, maka kemudian dia menjadi alat gebuk, dia menjadi alat pembeda, dia menjadi alat memukul, bukan alat untuk merangkul. Dan ketika kita bicara tentang Pancasila, maka akan kental sekali. Yang muncul adalah untuk membedakan kelompok-kelompok dalam persaingan politik. Dan kita tahu bahwa pembedaan atau pembelahan itu sudah mulai terjadi ketika Pilkada DKI 2017 dan sebelumnya Pilpres 2014 dan kemudian terakhir Pilpres 2019. Jadi ada kelompok yang mengklaim sebagai Pancasilais, sementara kelompok lainnya dianggap tidak Pancasilais. Kelompok satu dianggap NKRI, kelompok yang lain tidak NKRI. Kelompok yang satu bisa bertoleransi, kelompok yang lain anti toleransi. Kelompok yang satu berbineka, kelompok yang satu tidak mau berbineka. Nah, ini berbahaya, Sobat RH sekalian. Padahal ini adalah sebuah persaingan politik yang harusnya diselesaikan dengan undang-undang pemilu yang jauh lebih baik. Misalnya, dan saya selalu mengatakan, untuk menghilangkan seperti ini, hapuskan presidensial threshold. Sehingga kita tidak menjadi politik yang beku. Hanya dua kelompok saja. Satu kadang-kadang dibilang cebong, satu dibilang kampret. Satu dibilang penghuni kolam, satu dibilang kadal gurun misalnya. Satu mengklaim sebagai pemilik asli Pancasila, satu dianggap pro khilafah dan lain sebagainya. Sehingga perdebatan itu menjadi tidak produktif. Karena itulah menurut saya, Pancasila tidak boleh diklaim oleh kelompok manapun, termasuk juga oleh penguasa atau pemerintah yang sedang berkuasa. Jangan lupa bahwa penguasa atau pemerintah itu bisa berubah, bisa berganti. Yang
insya Allah ada terus-menerus itu sampai kiamat dunia ini adalah negara, yaitu negara Republik Indonesia atau negara Indonesia. Tapi pemerintah bisa berganti. Kemarin pemerintah Soeharto digantikan pemerintah Gus Dur, Gus Dur digantikan Megawati, Megawati digantikan SBY, SBY digantikan Jokowi, Jokowi 2024 kita tidak tahu digantikan oleh siapa. Dan masing-masing pemerintah ini memiliki corak atau model kepemimpinan masing-masing. Yang kalau kita bicara tentang spektrum misalnya kelompok-kelompok politik, kadang-kadang ada pemerintah yang cenderung ditarik ke kiri, lebih berat ke kiri, ada pemerintah yang cenderung ditarik lebih ke kanan. Jadi itu adalah dinamika politik. Dan terbukti di dalam sejarah Republik Indonesia ini, Pancasila itu bisa ditafsirkan dengan sikon pemerintahan atau penguasa yang ada, situasi dan kondisi yang ada. Di zaman pemerintahan Orde Lama, ketika Pancasila ini berlaku kembali karena berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Pancasila diartikan sebagai nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Siapa yang tidak mengikuti doktrin nasakom yang dikenalkan Bung Karno, maka dianggap tidak Pancasilais. Mungkin dianggap tidak mau menerima keragaman. Nah, tafsir seperti itu ketika pemerintah Orde Baru muncul langsung disalahkan dengan memangkas kata komnya. Prestasi memangkas kom inilah yang menyebabkan pemerintah Orde Baru paling tidak dianggap berjasa hingga saat ini. Tapi pemerintah Orde Baru menjadi otoriter. Pancasila dijadikan alat penggebuk bersama Undang-Undang Dasar 1945. Siapapun yang mau mengutak-atik Pancasila dan UUD 1945, maka dia akan dikelompokkan sebagai kelompok subversif. Taruhannya adalah penjara belasan tahun karena dianggap melanggar undang-undang subversif. Itu yang terjadi pada era pemerintahan Orde Baru. Baik Orde Baru maupun Orde Lama dianggap sama-sama berpemerintahan yang otoritarian coraknya. Jadi pemerintah Orde Lama otoritarian dengan Bung Karno sebagai center of excellence-nya, lalu pemerintahan Orde Baru Pak Harto yang menjadi center of excellence-nya dengan tunjangan ABG. ABG itu adalah ABRI, birokrasi, dan Golkar. Kalau Orde Lama Bung Karno, dianggap Bung Karno lebih one person show atau one man show. Nah sekarang, dalam pemerintahan sekarang ini, pemerintahan Jokowi, hendak dihidupkan lagi Pancasila melalui haluan ideologi Pancasila. Dengan tafsir yang terdapat di dalam rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Salah satunya adalah ketentuan yang mengatakan bahwa pemegang kekuasaan haluan ideologi Pancasila adalah presiden. Coba bayangkan. Artinya, siapapun yang nanti mengkritik presiden, siapapun yang tidak sejalan dengan presiden, bisa dikatakan menentang haluan ideologi Pancasila. Karena haluannya ada di presiden. Ini menurut saya kesalahan berpikir yang fatal. Pancasila itu 5 silanya tidak berubah. Paling tidak yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan mulai tanggal 18 Agustus 1945 hingga kemudian 27 Desember 1949 dan berlaku lagi 10 tahun kemudian yaitu pada tahun 1959 melalui Dekret 5 Juli. Tidak berubah. Tetapi tafsir atas sila-sila itu yang penuh dinamika sesuai dengan kondisi sosial politik masing-masing. Makanya saya katakan Pancasila harus menjadi dasar, harus menjadi landasan berpikir yang sifatnya terbuka. Tidak boleh menjadi sebuah dasar yang tidak terbuka, tertutup. Karena orang memaknai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa berbeda-beda maknanya. Misalnya diterapkan dalam sistem ekonomi misalnya. Bisa berbeda-beda antara satu pemerintahan dan pemerintahan yang lainnya. Dan memang tidak boleh mendikte. Yang penting adalah ada boundary-nya. Nah boundary itulah yang kemudian yang sebenarnya
sudah kita praktekkan dalam hidup kita selama ini. Hanya saja sering sekali boundary itu dilanggar. Ya, sebagai contoh misalnya prinsip musyawarah untuk mufakat. Bagus prinsip tersebut. Itu demokrasi Pancasila betul. Tetapi musyawarah dan mufakat sering menghilangkan makna hakikinya. Misalnya dalam pemilihan pejabat-pejabat publik, musyawarah dan mufakat dimaknai kong kali kong. Keadilan sosial misalnya. Kita tidak harus menolak keadilan sosial karena itu suatu nilai yang sangat bagus sekali. Tapi sering sekali kemudian keadilan sosial dimaknai bahwa ada konglomerat yang harus dibesarkan, lalu kemudian nanti konglomerat itu akan melakukan yang namanya trickle down effect. Ternyata tidak terjadi. Jadi boundary-nya adalah kalau kita nilai kemanusiaan harus ditegakkan, maka tegakkanlah nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan. Sebagai contoh misalnya, menyiram air keras seorang penegak hukum yang sedang melakukan tugas pemberantasan korupsi tentu bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Dalam debat apapun orang akan mengatakan begitu. Undang-undang Minerba misalnya yang kemudian memberikan penguasaan kepada konglomerat tambang untuk menguasai kembali jelas bertentangan dengan sila kelima. Jadi hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang sebenarnya boundary-nya sudah diciptakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri. Keberatan lainnya selain tadi captured by the state dan negara atau penguasa menjadi tafsir atau penafsir tunggal Pancasila. Soal lain juga yang penting, Sobat RH sekalian, adalah mengenai kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau dasar negara. Jadi kalau kita bicara tentang hierarki perundang-undangan, Pancasila itu berada di wilayah paling tinggi. Karena dia mengilhami semua peraturan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia ini. Hierarki yang ditetapkan memang Undang-Undang Dasar yang tertinggi sebagai supreme law of the land, lalu kemudian TAP MPR di bawahnya, lalu kemudian Undang-Undang garis miring peraturan pemerintah pengganti undang-undang, di bawahnya lagi kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah provinsi, dan ada peraturan daerah kabupaten kota. Dan ada peraturan-peraturan lainnya yang bisa dibentuk, baik karena diperintahkan oleh peraturan yang atasnya atau ada cantolannya, maupun karena dibentuk berdasarkan kewenangan. Nah, semua peraturan perundang-undangan itu dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Karena itu, kalau peraturan perundang-undangan tersebut melenceng dari jiwa Pancasila yang kemudian terjabarkan di dalam pasal-pasal termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, maka produk tersebut bisa dibatalkan. Tergantung mekanismenya. Kalau undang-undang dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, kalau produk di bawah undang-undang dibatalkan di Mahkamah Agung. Secara hierarkis, Pancasila itu di atas Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang mau dibuat haluan ideologi dalam bentuk undang-undang yang akan menempatkan penjabaran lanjut dari Pancasila tersebut sebagai haluan ideologi, itu berada di bawah levelnya. Paling tidak berada di bawah Undang-Undang Dasar di bawah TAP MPR. Makanya saya mengatakan tidak masuk akal ide yang ingin membuat haluan ideologi Pancasila. Pancasila sudah menjadi dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, malah mau didegradasikan. Jadi Pancasila itu menempati tempat yang tertinggi. Hal lain, Sobat RH sekalian, yang ketiga yang ingin saya garis bawahi adalah siapa sesungguhnya yang harus berpancasila itu. Ada kesan haluan ideologi Pancasila ini adalah diilhami karena kondisi masyarakat yang seolah-olah hidupnya sudah mulai tidak Pancasilais. Berapa kelompok masyarakat dianggap sudah misalnya tidak toleran lagi, sudah tidak pro NKRI lagi. Karena itu perlu ada Pancasila untuk memberikan guidance kepada mereka. Saya katakan, filosofi dasar Pancasila tidak seperti itu. Kalau kita baca debat the founding parents kita, karena ada juga mothernya, tidak hanya fathers, kita akan tahu bahwa yang dicari itu adalah dasar bagi negara. Memang negara itu ada unsurnya penguasa,
ada unsurnya rakyat, ada unsurnya wilayah. Paling tidak 3 hal tersebut, satu kesatuan sebagai negara. Tapi jangan lupa, ketika Pancasila diterima dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas di situ dikatakan, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban di dunia. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa hingga kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, Sobat RH sekalian, yang dituju terlebih dahulu agar kemudian memiliki dasar Pancasila adalah negara, adalah pemerintah. Kenapa begitu? Karena pemerintah adalah organisasi kekuasaan yang diamanatkan memegang seluruh resources yang ada di negara ini. Baik itu state apparatus misalnya, TNI, Polri, BIN, birokrasi dan lain sebagainya, maupun financial resources, yaitu keuangan negara. Semua aset negara ini dikuasai oleh penguasa atau pemerintah. Jadi jangan heran kalau kita mengkritik penguasa atau pemerintah, karena dia memegang kekuasaan semuanya yang akan menentukan nasib 270 juta rakyat Indonesia. Jadi kalau orang kemudian kita mengkritik penguasa lalu kemudian dikritik balik, tidak imbang sekali. Kalau kita mengkritik the giant yang menguasai semuanya di tangannya, tiba-tiba kita yang tidak menguasai apa-apa dibalas dengan kritikan. Nah, itu tidak balance. Jadi filosofinya adalah penguasa dulu yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar kita untuk berpancasila, agar salah satunya dia tidak melenceng menggunakan kekuasaannya. Tidak melenceng dalam using the power. Karena kenapa? Ya karena seperti yang sering dikutip, dikatakan oleh Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi karena itulah kemudian kekuasaan tersebut harus punya landasan, harus punya dasar. Nah, dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Agar para penguasa yang berkuasa selalu ingat bahwa kekuasaan tersebut harus dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Yang kedua, kemanusiaan. Agar penguasa tahu dan jelas bahwa nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh misalnya membiarkan seorang Novel Baswedan kehilangan matanya tanpa sebuah proses pengadilan yang jelas. Nilai persatuan. Agar penguasa tidak malah menjadi sponsor untuk memecah belah masyarakat. Misalnya menyewa buzzer untuk menyerang orang yang mengkritik pemerintah. Itu justru memecah belah. Dalam pidato saya misalnya di Universitas Flores, saya katakan negara tidak boleh mengadu domba sesama warga masyarakat atau kelompok masyarakat. Negara dalam hal ini penguasa tidak boleh kemudian membiayai satu kelompok masyarakat atau menggunakan satu kelompok masyarakat untuk menggebuk kelompok masyarakat lainnya yang kebetulan tidak sejalan. Penguasa, pemerintah harus menjadi bapak, harus menjadi pengayom bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus menjadi pelindung, karena itulah tujuan bernegara kita. Jadi itulah yang harus dipegang. Penguasa, pemerintah, wakil rakyat juga harus memegang yang namanya demokrasi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Atau kadang-kadang kita mengatakan demokrasi musyawarah mufakat. Jadi demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai. Ada nilai ketuhanannya, nilai kemanusiaannya, nilai persatuannya. Dan terakhir, harus ingat, penguasa harus menggunakan semua kekuasaan, semua resources untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Sobat RH sekalian, bukan masyarakat yang kemudian dikejar-kejar harus berpancasila. Kewajiban masyarakat cukup satu saja. Apa itu? Menurut saya, yaitu taat hukum. Jadi warga negara tidak boleh melanggar hukum, yaitu hukum yang sudah dibuat oleh penguasa atau pemerintah yang sah. Jadi, kalau negara atau penguasa tersebut mempraktekkan, menjalankan kekuasaannya berdasarkan Pancasila dan tidak menjadikan Pancasila dasar negara ini sebagai ideologi untuk menggebuk orang yang tidak setuju,
maka negara kita bisa kita harapkan sebagai negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dan pemerintah itu memiliki tafsir berbeda-beda terhadap pelaksanaan 5 sila Pancasila tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi, tetapi tetap dengan boundary. Dan menjadikan rancangan undang-undang HIP ini sebagai undang-undang, menurut saya hanya akan memberikan legitimasi kepada penguasa untuk mengklaim bahwa dirinya Pancasilais dan orang lain yang tidak sejalan dengan penguasa atau pemerintah sebagai orang yang anti Pancasila. Bahkan anti-anti lainnya, sehingga yang terjadi adalah negara menebar ketakutan seperti yang terjadi pada hari ini. Orang-orang yang kritis dengan pemerintahan misalnya, seperti sedang diintip agar mereka terpleset, agar mereka mengucapkan kata-kata yang bisa dinilai sebagai menyebarkan berita bohong, menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan, sehingga sah dan legitimate untuk diproses hukum, untuk dipenjarakan. Padahal bukan itu tujuan kita bernegara. Negara harus melindungi kita, harus mensejahterakan kita, harus mencerdaskan kita. Bukan sebaliknya mengintai kita, lalu kemudian membuat kita sengsara karena bisa mencabut pekerjaan kita bagi mereka-mereka yang kritis terhadap pemerintahan, atau membodoh-bodohi kita semua. Jadi sekali lagi, ini pendapat saya, boleh setuju, boleh tidak. Saya termasuk orang yang mengatakan tidak perlu kita punya undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Apalagi setelah saya baca draftnya, waduh, saya saja yang punya latar belakang hukum tata negara pusing. Undang-undang itu sedapat mungkin tidak memunculkan dui arti, bisa dilaksanakan, executable, bukan hanya berisi sekedar ide-ide saja. Karena undang-undang itu levelnya sudah di hierarki yang ketiga setelah undang-undang dasar, TAP MPR dan undang-undang. Jadi dia harus lebih praktis dan implementatif, bukan lagi berisi ide-ide. Ya, Sobat Era sekalian, itulah jalan lurus kali ini, jalur kali ini yang saya upayakan seluruh-seluruhnya, sebaik-baiknya berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya pahami. Kita bisa berbeda pendapat karena itulah inti dari demokrasi. Ada kekayaan di sana. Dan yang penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang memeras, mengancam dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!